Bang Marlo, Markus. Ya, apa yang tinggi-tinggi? Apa yang tinggi-tinggi? Apa? Ya, oke. Turunan metro. Handphone. Oke, belum bang. Oke, udah siap. Nah, bentar. Bentar mas, bentar. Ya bang. Cek. Udah? Jangan dikit ya bang. Ya, hari ini tadi baru selesai pemeriksaan Lisa Mariana untuk dimintain keterangannya. Tadi ada sekitar 15 pertanyaan seputar tentang hasil tes DNA. Jadi seputar hasil tes DNA sama permohonan kita untuk permasalahan second opinion untuk tes DNA di luar. Ya, mungkin nanti ada. Lisa maju boleh. Lisa bagaimana tadi? Maju dikit boleh Mbak Lisa, maju dikit terus. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa tadi 15 pertanyaan tersebut? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Apa buat Kamu sedih? Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. beberapa persen Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kami tanda tangani saya sendiri dengan Lisa Mariana hasil tes DNA tanggapan kami dan kami meminta diperlihatkan sesuai dengan penjelasan Barreskrim beberapa waktu yang lalu sesudah pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan Debbie Azura, maka setengah lagi itu identik, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Nah, apabila dari pihak pelapor menyatakan bahwa second opinion itu adalah merupakan sensasi, tidak. Apabila mereka berdiri di pihak kuasa hukum sini harus melakukan, hanya mengabaikan daripada hak asasi daripada Selin Azura apabila tidak dilakukan second opinion terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana landasan hukum itu ada tertera dengan pengumuman deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia. Mereka mau meminta tes DNA di Polri, kami mengikuti, tapi giliran hak daripada terlapor Selin Azura untuk second opinion mereka tidak mau. Ketidakmauan mereka tidak melakukan second opinion adalah melanggar hukum internasional, ya, melanggar. Nah, klien kami mencadangkan dan meristek haknya untuk memohon perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan second opinion. Yang kedua, apabila proses ini mereka berapi-api mau memenjarakan Lisa adalah tidak benar. Judul daripada laporan mereka adalah pencemaran nama baik. Tapi mereka sendiri yang menyatakan di media dengan kedewasaan akan melakukan tes DNA dengan kutipan kami akan menerima hasilnya apapun. Sebenarnya dalam hati saya ada kejanggalan, kok kayak taruh aja sih udah menerima hasilnya bagaimana? Apakah memang kalau positif hasilnya dia mau menerima gitu loh. Jadi dengan ini hukum harus ditegakkan. Jadi Selin Azura dilindungi hukum adalah pencideraan dan melukai rasa keadilan terhadap baby Selin Azura apabila tidak lakukan second opinion. Dan judulnya itu kalau mereka bersemangat sekali memenjarakan klien kami Lisa, itu judul harus didaur ulang gitu ya. Didaur ulang dalam arti kan pembuktian tes DNA dengan sukarelanya mereka itu sudah membuktikan bahwa ada konstruksi hukum sebelum si Lisa berteriak bahwa dia ada melakukan perbuatan. Dalam hal ini kami tidak mau menyalahkan siapapun, kami hanya membela identitas anak tersebut gitu loh. Jadi dengan demikian ada pertanyaan minggu lalu,
bagaimana ya laporan pencemaran nama baik, tapi kok tes DNA. Ya itulah fakta yang sebenarnya. Dengan demikian kami nanti akan menyurati dan gelar perkara khusus untuk ini bahwa ini bukan pencemaran nama baik. Karena konstruksi hukum yang di belakang tes DNA itu adalah fakta, secara de facto dan diurus, tidak terbantahkan kebenarannya bahwa pelapor dan terlapor di sini mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum. Oke, bisa sendiri kan? Bisa sendiri dengan yang setengahnya satu biar tertib. Oke. tadi disampaikan bahwa setengah hasilnya itu identik. Nah itu hasil tes DNA yang mana ya? Jadi gini, hasil tes DNA tersebut kita akan mengirim surat permohonan ke Pusdokes Mabes Polri untuk meminta kopi salinannya, yang dimana hak kami nanti akan konsultasi kepada yang lebih ahlinya, karena saya tidak bisa untuk menerangkan lebih detailnya karena itu lebih ahli kedokteran nanti yang akan lebih menjelaskan. Yang jelas kami tadi sudah memohonkan ya layaknya untuk membuat surat permohonan yang itu akan kita segera kirimkan mungkin besok. Enggak, maksudnya tadi kan disampaikan bahwa setengahnya Ya itu seperti identik. saya bilang bahwa itu nanti hanya ahlinya yang bisa berbicarakan karena kita hanya sebatas tulisan yang kita ketahui. Jadi nggak ada kapasitas, saya praktisi hukum dan tidak mengerti tentang hal kedokteran, itu aja. Oke Bang, mau tanya, ini kan mau tes DNA ulang di Singapura. Nanti apakah pihak Lisa atau Lisa Mariana sendiri akan berkomunikasi dengan Pak RK untuk kesediaannya menjalani tes DNA tersebut, kemudian minta tanggapan juga. RK sebelumnya mengatakan bahwa 100% yakin bukan anaknya. Ya, saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibunya. Ya. Jadi Sama Bang. apapun tanggapan masyarakat siapa Lisa, tapi dia bertindak sebagai ibu yang sejati mempertahankan anak-anaknya. Lisa Mariana ketika datang ke kantor saya, dia mengatakan ibu mengalami bagaimana mengandung gitu loh. Ada dosa besar kepada Lisa Mariana apabila tidak dia tunjukkan siapa sebenarnya ayah kandung dari Sterling Asura. Dan kepada pelapor, kami tidak mencari sensasi. Apabila saudara juga menjadi kuasa hukum, saudara harus melakukan setting opinion. Adalah salah apabila tidak dilakukan setting opinion bahwa tes DNA yang di Polri adalah atas permintaan kalian sendiri. Dulu kesepakatan kita adalah DRT, tapi kami tidak membantah. Kami tidak mau membantah apa hasil daripada hasil tes DNA yang diumumkan oleh Barreskrim. Tapi kami juga berhak dilindungi hukum untuk mengajukan second opinion di rumah sakit yang bersifat independen. Hasilnya nanti kami tadi sudah bicarakan, kami akan bawa lagi. Soal masalah tadi yang siapa yang menjelaskan, ya nanti hukum akan melihat reformasi hukum bahwa keadilan hukum itu adalah kedaulatan rakyat kepada anak kecil, tidak bisa ditutup-tutupi, gitu loh. Oke, next. Lisa sendiri takut nggak dengan laporan pencemaran nama baik RK? Pertanyaannya Ya, satu dong ini biar jelas. Apa gimana? Lisa, gentar nggak dengan laporan RK gitu? Jadi 15 pertanyaan tersebut lebih menjelaskan hasil tes DNA yang kemarin. Hasil tes DNA kemarin dengan permohonan kita untuk second opinion. Hanya itu aja. Pak, Gitu. soal second opinion kan ini kan kasus soal second opinion kan Kasubdit Barreskrim menyebut kemarin menyerahkan kepada kedua belah pihak. Udah ya, Nah saya ini shock, saya artinya nggak kalau bisa misalkan ngomong apa, Pak karena RK saya tidak lihat bersedia bagaimana? memang ada kemiripan gitu. Sekarang gini, kalau Pak Kan Ridwan kemarin kan Kamil sudah yakin 1000% apa 1000% dia ngapain takut, maju aja terus itu aja. Pada intinya di sini kan mencari kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Dan satu lagi Perlu saya tahu, diingat bahwa ada perbuatan sebab akibat yang harus dipertanyakan di kedua belah pihak tersebut. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menolak untuk Iya. itu, Bang. Seperti apa? Kalau misalnya Katanya kan taat hukum, ya harus sama-sama menghargai. Pada saat kemarin laporan Pak RK memohonkan untuk kesediaan antara Lisa dengan anaknya untuk ikut tes DNA, kita mematuhi hukum tersebut. Saya rasa ke depannya ya harus sama-sama lah, itu aja. Saya tambahkan, Ya. kami tidak membantah Barreskrim atas pengumuman, tapi kami tidak mengakui hasil tes DNA yang dimintakan oleh Pak Ridwan Kamil dan kuasa hukumnya itu mengikat bagi dia, bagi kami tidak. Tadi sudah saya tanda tangani bersama Lisa Mariana bahwa kami keberatan terhadap mengajukan second opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Jadi kami berharap kepada pihak Ridwan Kamil agar juga memberikan ruang kepada second opinion, di mana ketika dari kalian meminta kami tes
DNA di sini sesuai dengan permintaan kami mau, gitu loh. Harus sama-sama gentleman lah, seperti yang dikatakan Pak John. Kalau memang kalian menganggap itu 1000% identik, kenapa harus takut? Ayolah, kita ke Singapura, ngopi-ngopi kita di Orchard Road. Oke, Oke, udah ya, semua. Bisa.